Jawab apakah boleh atau tidak menggunakan handphone di dalam lapas atau di balik tali besi. Apakah di dalam SOP aturan atau peraturan yang berlaku di lapas atau di rutan memperbolehkan atau tidak? Kan saya nggak boleh bilang boleh, karena bukan saya yang menentukan. Yang menentukan itu kan dari lapas, di bawah Kementerian IMPAS, Imigrasi dan PAS, Pemasyarakatan. Nah, cuma di dalam kriteria ini, kalau dikatakan bisa menggunakan handphone kan ada ketentuan-ketentuan yang bersifat privacy dan diketahui oleh petugas lapas. Pertanyaannya begini, pada saat menggunakan handphone itu dan diketahui oleh petugas lapas dan juga fasilitasi dari lapas juga ada, tapi yang jelas resmi, itu kan bisa video call. Bisa kan? Bisa. Nah, dalam video call ini dimanfaatkan oleh seseorang untuk menggapai kehidupannya dengan tidak mengganggu orang lain. Dia berkomunikasi dengan orang luar dalam ilmu logika. Salah atau enggak? Dalam ilmu logika. Yang kedua, pada saat dia berkomunikasi kan tidak merugikan orang lain. Adakah yang dirugikan akibat komunikasinya dengan seseorang? Kalau nggak salah dia berkomunikasi dengan Dr. Oki, ya. Betul. Pertanyaan ketiga, dia kan berada di belakang lapas ini, di belakang rutan. Pernah nggak kalian berpikir pada saat berapa lama di dalam rutan ini dia, anaknya, keluarganya, pembantunya harus dihidupi dengan uang, bukan dengan daun? Siapa yang menanggulangi itu? Tentu dia berbagai upaya, walaupun di balik tali besi, dia coba untuk mencari kehidupan melalui kelebihannya dengan menggunakan fasilitator orang lain agar dapat mendapatkan rupiah untuk bisa menghidupi keluarganya. Kalau saya berpikir lurus-lurus saja gitu ya, pada saat Nikita saya katakan salah. Pada saat saya katakan dia pada saat itu manusiawi. Jadi kita jangan mempetakompli karena tidak suka kepada orang, benar pun kita akan yang salah. Pada saat kita senang sama dia, fans buta tuh, biarpun salah kita bilang benar. Nah, saya nggak mau, karena saya tuh mengajarkan, mencerdaskan hukum kepada masyarakat. Cuma ketentuannya di situ, saya tidak mau menilai itu. Tinggal tergantung, saya katakan SOP, aturan dan peraturan lapas tuh memberikan fasilitasi nggak untuk itu. Yang penting sepengetahuan daripada petugas lapas dia menggunakan alat komunikasi itu. Itu yang penting. Kalau dikatakan salahkah dia menggunakan tuh, pertanyaan saya jawabannya seperti itu. Dia berkomunikasi dengan orang luar berarti bisa dong konteks komunikasi, baik melalui voice, melalui WA, ataupun melalui video call. Nah, pada saat di video call itu dia memanfaatkan. Dengan komunikasi dia memanfaatkan untuk mencari kehidupannya. Yang penting tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Yang penting tidak merugikan orang lain. Jadi orang lain itu yang kontra dengan yang gak usah sirik juga, ya. Saya nggak mau mengikuti itu yang nggak benar. Pada saat ini saya katakan melakukan hal yang tidak benar di pengadilan, saya katakan salah ya. Contohnya teriak-teriak pengadilan dia. Contohnya mencemoohkan JPU, apapun alasan itu arena pengadilan, membuat gaduh. Nggak benar kamu. Karena arena pengadilan itu harus dihormati oleh siapapun. Hakim mempunyai kewenangan tersendiri di sana, hormati itu. Pada saat dia nggak benar. Tapi pada saat yang kalian tanyakan itu, menurut hemat saya nggak ada yang salah. Sepanjang peraturan, aturan atau SOP yang ada di lapas itu mengizinkan untuk bisa berkomunikasi dan disaksikan dan seizin daripada petugas lapas.